Ini bukan ancaman, ini fakta yang sudah terjadi dan sedang terjadi. Ini adalah sebuah peringatan kuat bahwa di masa depan, kalau ada pejabat yang tidak amanah, kalau ada pejabat yang menyengsarakan rakyat, kalau ada pejabat yang memanipulasi keuangan negara, maka itu bisa saja menjadi sasaran dari rakyat. Sekarang rakyat sudah melek, mereka sekarang punya media sosial, mereka sekarang dikasih tahu sama influencer, mereka sekarang bisa mencari data sendiri di tengah arus informasi yang begitu banyaknya. Maka hati-hatilah Bapak, Ibu, pejabat semuanya. Sekarang gak usah flexing-flexingan, gak usah drama-dramaan, gak usah arogan pakai patwal di sepanjang jalan, gak usah bikin sesuatu yang kontroversial, gak usah. Karena sekarang rakyat tahu kalau negara ini kaya tetapi rakyatnya miskin, satu-satunya yang bisa mempertanggungjawabkan itu adalah para pejabat publik. Teruntuk untuk Ibu Puan Maharani secara spesial beserta jajaran teman-teman di DPR dan teman-teman di pemerintahan, teman-teman para penegak hukum, kita sekarang melihat dan mengetahui dengan jelas dan pasti bahwa rakyat bisa beringas, rakyat bisa frontal dan bisa sangat keras. Kita melihat bahwa mereka sudah melakukan tindakan-tindakan yang cukup mengintimidasi pejabat-pejabat publik. Iya, kita mengetahui bahwa sesuatu yang ilegal tetaplah ilegal dan tidak bisa dibenarkan. Kriminalitas tetap kriminalitas, tidak bisa dibenarkan. Tapi ada satu hal yang tegas dan pasti di sini adalah bahwa sasaran kemarahan rakyat sekarang bukan lagi pada pihak-pihak lain, tetapi pada pejabat-pejabat publik. Dulu Indonesia mengalami chaos semacam ini, kekerasan semacam ini. Siapa yang diserang? Siapa yang dikambing hitamkan? Cina yang katanya antek-antek kapitalis, orang-orang yang katanya antek-antek asing, kemudian kelompok dari suku-suku tertentu, kelompok dari agama-agama tertentu, itu yang diserang, yang menyebabkan masyarakat Indonesia berperang satu sama lain, mempertahankan dirinya masing-masing. Tetapi sekarang tidak, fenomenanya terbalik. Jadi ketika ada kerusuhan, ketika ada kebingungan, ketika ada chaos, yang diserang itu adalah pejabat-pejabat publik, baik itu di DPR maupun di pemerintahan. Dan tentu saja para penegak hukum. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena sekarang rakyat sudah sadar, sudah paham, kita memahami kalkulasinya bahwa sekarang rumusannya adalah Indonesia adalah negara yang sangat kaya raya, sangat makmur, sumber dayanya melimpah, wilayahnya luas sekali, dan tenaga kerja yang itu sangat banyak. Tapi walaupun sangat banyak, rakyatnya hidup dalam kemiskinan, penderitaan, ketidakpastian, keputusasaan, rasa frustasi yang besar. Nah, kalau misalkan terjadi ironi dan anomali seperti ini, apa yang jadi masalahnya? Di satu sisi kita kaya raya tetapi rakyatnya miskin, satu-satunya penjelasan adalah karena tata kelola negara diserahkan kepada orang-orang yang tidak becus. Siapa? Pejabat-pejabat itu. Jadi bisa dibilang, kalau Indonesia kaya tapi rakyatnya miskin, maka yang paling layak untuk dipersalahkan dan paling layak untuk bertanggung jawab itu adalah pejabat. Karena mereka yang mengelola kekayaan Indonesia, mereka yang mengelola administrasi Indonesia. Karena mereka yang bertanggung jawab, dan sekarang rakyat sudah tahu, setiap ada chaos, setiap ada kekerasan, setiap ada kekacauan, maka hati-hati ibu-ibu pejabat, bapak-bapak pejabat, rumah-rumah bapak pejabat akan ditandai. Mobil-mobil, perusahaan-perusahaan, aset-aset, itu akan ditandai oleh rakyat dan bisa saja rakyat akan melampiaskan kekerasan, kekesalan mereka kepada aset-aset itu. Ini bukan ancaman, ini fakta yang sudah terjadi dan sedang terjadi. Ini adalah sebuah peringatan kuat bahwa di masa depan, kalau ada pejabat yang tidak amanah, kalau ada pejabat yang menyengsarakan rakyat, kalau ada pejabat yang memanipulasi keuangan negara, maka itu bisa saja menjadi sasaran dari rakyat. Sekarang rakyat sudah melek, mereka sekarang punya media sosial, mereka sekarang dikasih tahu sama influencer, mereka sekarang bisa mencari data sendiri di tengah arus informasi yang begitu banyaknya. Maka hati-hatilah Bapak, Ibu, pejabat semuanya. Sekarang gak usah flexing-flexingan, gak usah drama-dramaan, gak usah arogan pakai patwal di sepanjang jalan, gak usah bikin sesuatu yang kontroversial, gak usah. Karena sekarang rakyat tahu kalau negara ini kaya tetapi rakyatnya miskin, satu-satunya yang bisa mempertanggungjawabkan itu adalah para pejabat publik, Bapak Ibu semua. Dan jangan enggan untuk bertanggung jawab, karena begini teman-teman, kawan-kawan pejabat,
Ketika Indonesia kaya raya, kemudian rakyatnya miskin, dan itu disebabkan oleh tata kelola yang buruk dari para pejabat. Pejabatnya kaya raya. Iya kan? Itu yang jadi masalah. Pejabatnya bisa flexing, pejabatnya dikawal kemana-mana, pakai mobil yang operasionalnya menggunakan pajak rakyat. Begitu kan? Jadi ini benar-benar ironi. Coba bayangkan Baraya, jangan lepas tanggung jawab. Perhatian penting ya. Kan negara Indonesia kaya raya, tetapi rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Penyebabnya adalah tata kelola negara yang buruk yang dilakukan oleh para pejabat. Tapi di Indonesia, pejabat-pejabat itulah yang gajinya paling gede. Tunjangannya paling gede, fasilitasnya paling gede, sampai mereka bisa foya-foya di tengah jalan, ngelaksonin orang-orang seenaknya karena ada orang yang mengawalnya. Begitu kan? Nah, kalau misalkan rakyat pada akhirnya marah, ya jangan komplain, memang realitasnya seperti ini kan. Dan coba di Indonesia itu kan kejadiannya selalu sama, anomali itu selalu terjadi di mana-mana. Ada BUMN rugi puluhan triliun menyengsarakan rakyat, menghambur-hamburkan uang negara. Tetapi direksinya, komisarisnya, gajinya malah dinaikin. Itu yang terjadi di Indonesia kan. Ada DPR, tidak bisa menyuarakan suara rakyat, tidak bisa menyambung lidah rakyat, tidak bisa mengapresiasi dan menghargai cita-cita rakyat. Mereka hidup teralienasi dari rakyat. Tetapi gajinya tinggi, tunjangannya banyak, mobil motor semuanya ditanggung sama negara. Nah, ini kan yang bikin marah sama rakyat Indonesia. Dan kalau misalkan kita melihat, ternyata pejabat-pejabat yang kita maksud itu banyak diantaranya yang tidak berkompeten, tidak ngerti terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya, tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Dan kita melihat itu, makanya saya tandai, misalkan saya mohon maaf ya, Ibu Puan Maharani. Ibu adalah orang yang paling tinggi posisi dan jabatannya di lembaga paling tinggi di Indonesia, yaitu DPR, perwakilan rakyat. Tapi kompetensinya apa? Ngomong aja itu sulit terbata-bata. Jangankan ngomong, jangankan retorika, jangankan menyampaikan komunikasi yang baik dengan rakyat, jangankan menyambung lidah rakyat. Berpura-pura untuk merakyat saja gagal. Berpura-pura jadi petani saja gagal. Kompetensinya segitu. Dan kita lihat pejabat-pejabat yang lain, banyak yang kompetensinya itu gak ada. Coba kita lihat, di Indonesia ada begitu banyak orang yang jenis kelaminnya, usianya, sukunya sama dengan Ibu Puan Maharani. Dan mereka ada yang berkompeten di bidang tertentu, ada yang ahli di bidang tertentu. Tapi kenapa yang dipilih adalah Ibu Puan Maharani? Karena apa? Gak ada alasan apapun selain gara-gara privilege. Gara-gara ibu adalah anak dari presiden yang juga adalah anak dari presiden. Gak lebih dari itu. Sekarang bayangkan, negara Indonesia kaya raya, rakyatnya miskin, disebabkan oleh tata negara yang gagal pengelolaannya. Karena pengelolaan yang gagal itu jelas dilakukan oleh pejabat-pejabat. Yang kenapa pejabat-pejabat itu gagal? Ya karena nggak berkompeten, nggak ngerti apa-apa soal masalah hal seperti ini. Iya kan? Jadi coba rasakan bagaimana orang-orang cerdas di Indonesia, orang hebat di Indonesia mau melamar pekerjaan, tertutup, diganti sama orang dalam. Orang dalam itulah yang sekarang menjadi pejabat-pejabat publik. Orang-orang ya dalam itulah yang sekarang menjadi anggota DPR, menjadi ketua DPR. Jadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang tulus, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang kredibel dan berkompeten itu tersingkirkan. Nah, diganti sama pejabat-pejabat itu. Jadi kalau misalkan sekarang rakyat marah gara-gara tata kelola negara yang buruk dan itu dilakukan oleh para pejabat, maka itu wajar. Makanya sekali lagi, Bapak-bapak, ibu-ibu, para pejabat sekarang tahu dirilah. Coba lihat ke dalam diri sendiri, tahu dirilah. Indonesia begitu besarnya, luas wilayahnya 5 juta kilometer persegi, penduduknya 280 juta orang, ada begitu banyak sumber daya yang bisa dikelola, ada begitu banyak tantangan yang datang menghadang, semuanya harus diatasi oleh orang-orang yang hebat, orang-orang yang berkompeten. Saya tanya kepada para pejabat itu, tanya langsung ke dalam hati nurani, apakah sebenarnya saya layak untuk memimpin negara sebesar ini? Dan pada faktanya kan memang tidak layak. Buktinya Indonesia itu kacau. Buktinya kekayaan alam Indonesia itu tidak bisa diolah, tidak bisa dikelola. Kita tuh hidup dari utang dan pajak. Nah itu gara-gara apa? Gara-gara pengelolaan negara diserahkan kepada orang yang tidak becus. Yang masuk ke situ gara-gara jalur orang dalam, jalur partai politik yang gak jelas, jalur pakai duit dan sogokan.
Iya kan? Ya tapi itu oke lah, sudah selesai, aman. Tapi intinya seperti ini. Mulai saat ini rakyat akan mengawasi Bapak Ibu pejabat 24 jam. Sekarang zaman teknologi, sekarang zaman media, sekarang zaman komunikasi. Bapak mau pergi kemana akan kita tandai. Rumah Bapak dan Ibu itu di mana mungkin kita tandai. Semua aset-aset Bapak dan Ibu itu sekarang bisa ditandai. Jadi hati-hati kalau tidak lagi amanah. Kalau tetap menyengsarakan rakyat, maka bisa saja rakyat brutal. Ini bukan sebuah ancaman, Bara. Ya, ini bukan ancaman. Ini sudah kejadian seperti itu. Jadi please mulai dari sekarang nurutlah kepada rakyat karena kami itu pemegang otoritas, kami itu pemegang kedaulatan. Ingat nggak Bapak Ibu waktu sebelum menjabat itu ngakunya apa? Kami pelayan rakyat. Kalau jadi pelayan ngapain juga jalan kemana-mana dengan sombongnya pakai patwal? Ya kalau jadi pelayan ya bersikaplah sebagai pelayan. Kami yang megang otoritas, kami yang megang kedaulatan. Jadi Bapak Ibu dibayar oleh pajak. Yang pajak itu dibayarkan oleh kami semua, rakyat Indonesia. Jadi please, kita tuh gak mau ngancam, kita gak mau ribut-ributan. Kita maunya sederhana. Negara Indonesia kaya raya. Tapi rakyatnya miskin karena tata kelola yang buruk. Kalau ada pejabat-pejabat yang tata kelolanya buruk, yang gak ngerti apa-apa, ya udah tahu diri aja, lengser saja. Dengan hati nurani, coba bayangkan ini tanggung jawabnya besar gitu. Tanggung jawabnya besar, jadi lengser aja. Berikan kesempatan kepada orang-orang yang ahli, berikan kesempatan kepada orang-orang yang memang mumpuni di bidang itu. Ingat, tahu diri sajalah. Sebab kalau misalkan terus-terusan seperti ini, dengan fenomena yang menggejala yang seperti ini terus-terusan, maka ya sekali lagi ya, rakyat mungkin tidak akan lagi terprovokasi untuk menyerang satu sama lain. Tetapi mungkin rakyat sepenuhnya akan minta pertanggungjawaban kepada pejabat yang alamat rumahnya, mobilnya, perusahaannya, tempat hangoutnya itu sudah ditandai. Semoga Indonesia menjadi lebih baik. Please banget, semoga Indonesia menjadi lebih baik. Please pejabat-pejabat publik, ini momentumnya, amanahlah dan tahu dirilah. Di masa pemerintahan Bung Karno dan awal pemerintahan Pak Harto, Indonesia membangun fasilitas-fasilitas yang megah untuk kebanggaan dan untuk fasilitas rakyatnya. Kita mengetahui ada Gelora Bung Karno, kemudian ada Jembatan Semanggi, kemudian ada Bendungan Jatiluhur, dan ada juga gedung DPR MPR. Tahukah Baraya bahwa di antara semua itu yang mengerjakannya dan atau yang merancangnya itu adalah seorang profesor jenius yang bernama Insinyur Sutami. Apa yang spesial dari beliau? Pertama, beliau prestasinya luar biasa. Sampai-sampai beliau adalah Menteri Pekerjaan Umum paling lama berkuasa di Indonesia, yaitu 12 tahun. Ada 4 kabinet yang terus-terusan memaksa dia untuk menjadi menteri. Tetapi hal yang sangat luar biasa adalah bahwa beliau hidup sangat-sangat sederhana. Coba Baraya bayangkan sebagai Menteri Pekerjaan Umum di mana beliau mengerjakan proyek-proyek raksasa di Indonesia, rumahnya sendiri itu bocor di mana-mana. Sampai ketika Lebaran, tamu-tamu datang, mereka kagetlah. Rumah dari orang yang nomor 1 membangun Indonesia itu justru bocor-bocor. Dan rumah itu ternyata juga bukan rumah dinas. Beliau memutuskan untuk tidak menerima fasilitas negara yang bagaimanapun. Dan karena itu beliau lebih memilih untuk mencicil rumah. Yang rumahnya juga ternyata tidak layak untuk ukuran seorang menteri. Beliau pergi kemana-mana tidak dikawal, beliau tidak menerima tunjangan yang begini dan begitu, beliau hidup sederhana. Dalam takaran menteri paling berprestasi pada waktu itu, beliau memutuskan untuk tidak menerima tambahan uang dari mana-mana, hanya gajinya saja. Dan saya tidak benar-benar mengetahui apakah ini sebuah aib atau justru kedermawanan. Ketika beliau lengser dari jabatan menteri, beliau ternyata tidak memiliki penghasilan yang layak. Sampai rumahnya yang sering bocor itu alih-alih diperbaiki, justru malah beliau nunggak tidak mampu bayar listrik dan akhirnya listriknya dicopot. Beliau itu Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Kelistrikan Nasional, tapi setelah lengser, beliau tidak bisa bayar listrik. Begitu. Dan yang ironinya lagi adalah beliau meninggal di usia 52 tahun, relatif muda, karena alasannya tidak mampu menanggung biaya rumah sakit. Beliau kena liver, juga ada kemungkinan kanker, kemudian beliau harusnya datang ke rumah sakit untuk pengobatan begini dan begitu, tapi karena biaya yang tidak cukup, beliau akhirnya meninggal.
Nah, ini selevel menteri Baraya. Kenapa beliau memutuskan untuk menjadi seperti itu? Ya karena apa? Sejak kecil keluarganya meneguhkan prinsipnya bahwa hidup itu harus sesuai dengan Islam, dan dalam Islam amanah itu harus diperjuangkan dan dijunjung tinggi. Jadi ketika sadar beliau menjadi menteri dengan anggaran paling besar di Indonesia, justru beliau ketakutan luar biasa, takut dan khawatir kalau ada dari uangnya itu yang bercampur dengan uang rakyat. Apakah Baraya percaya ada pejabat seperti itu di Indonesia? Ya ada, dan bukan hanya satu. Ternyata di Indonesia ada cukup banyak pejabat-pejabat yang sangat idealis, sedemikian sehingga menolak untuk memiliki fasilitas negara dan menolak untuk hidup bermewah-mewahan hanya demi satu prinsip, menjaga amanah. Nah, di episode ini kita akan bahas beberapa orang di antara sekian banyak orang-orang yang seharusnya menginspirasi dan mengutuki para koruptor-koruptor di negara ini hari ini. Saya yakin dalam khayalan Baraya, kalau ada seorang yang menjabat sebagai gubernur Bank Indonesia, menteri kemakmuran, menteri keuangan, maka dia pasti bergelimang harta. Ya tentu saja, karena Menteri Keuangan apalagi Gubernur Bank Indonesia itu gajinya mentereng, mencolok, luar biasa besar. Tetapi di Indonesia ada Menteri Keuangan yang paling miskin. Bahkan di antara tokoh-tokoh sejawatnya beliau adalah yang paling miskin. Siapa itu? Syafruddin Prawira Negara, Menteri Keuangan paling miskin dalam sejarah. Baraya misalkan bisa membandingkan waktu beliau menjabat sebagai Menteri Kemakmuran, istrinya itu jualan gorengan untuk bisa menutupi kehidupan keluarganya. Jualan gorengan, dan itu pun sebenarnya diketahui oleh tetangganya, oleh anak-anaknya dan sebagainya. Sempat anaknya itu komplain, "Bu, saya malu, Bapak kan menteri, kenal sama Pak Karno dan Pak Hatta, tolong minta uang ke mereka karena kesulitan ekonomi kita," gitu. Masa jualan gorengan kan itu agak malu gitu. Nah, kata si istri dari Syafruddin Prawira Negara dikatakan, yang memalukan itu adalah yang kayak usul kamu itu. Yang memalukan itu adalah yang minta-minta ke orang lain. Yang memalukan itu adalah yang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Jualan gorengan itu adalah sesuatu yang terhormat. Nah, itu prinsip Baraya. Dan luar biasanya apa? Pada waktu itu istrinya lagi hamil, dan ketika melahirkan anaknya bahkan tidak dipakaikan gurita. Baraya tahu ya, waktu zaman dulu anak-anak bayi itu dipakaikan gitu ya untuk menahan tali pusarnya dan sebagainya, pakai gurita. Baraya cek silahkan di online harga gurita itu berapa gitu. Tapi pada waktu itu Pak Syafruddin Prawira Negara sampai tidak memiliki uang untuk membelikan anaknya gurita, padahal lahiran. Nah, semiskin itu kondisinya. Kenapa bisa semiskin itu? Ya karena jelas beliau itu menolak semua fasilitas negara, kemudian berprinsip agar karena dirinya adalah pejabat, maka pejabat itu memegang amanah. Dan karena itulah maka dirinya memutuskan untuk menjadi bagian yang mewakili rakyat. Termasuk dalam hal kemiskinan. Beliau Menteri Kemakmuran, ya kalau yang lain belum makmur, ya saya juga belum makmur. Karena itu justru adalah tanggung jawab saya. Selaku saya Menteri Kemakmuran tapi belum bisa memakmurkan, ya saya juga tidak layak untuk hidup makmur. Ada praktek yang unik yang dijalankan dalam kehidupannya. Yaitu begini, kalau di rumah ada cadangan makan sampai 5 hari berikutnya, cadangan beras misalkan sampai 5 hari berikutnya, itu beliau anggap sebagai sesuatu yang berlebihan. Karena itu, maka kalau ada cadangan hari ke-6, itu wajib diserahkan kepada fakir miskin, kepada orang lain. Jadi jatah dirinya, jatah makanannya itu tidak boleh lebih dari 5 hari. Kalau lebih harus dibagikan kepada orang lain. Nah, ini berarti bayangkan Baraya semiskin apa kehidupan beliau, tapi kemiskinan itu dia putuskan sendiri. Karena apa? Amanah. Sempat ini bukan hanya soal menolak korupsi, tentu saja. Ini bukan soal menolak kolusi, tentu saja. Dia tidak sama sekali untuk melakukan hal-hal yang semacam itu. Tapi sempat bahkan beliau itu menolak hal-hal yang halal. Ada ormas Islam datang. "Pak, Bapak kan Menteri Kemakmuran, saya minta ini untuk ormas, ini untuk yatim piatu, ini untuk ini itu dan sebagainya, untuk pendidikan dan sebagainya. Bisa nggak proyeknya itu diserahkan kepada saya?"
Itu kan halal sebenarnya, itu kan proyek yang diserahkan untuk masyarakat, ya dialokasikan ke dia juga boleh. Tapi Pak Syafruddin Prawira Negara pada waktu itu menolaknya. Alasannya apa? Berarti kamu datang ke sini menganggap saya adalah orang dalam. Jadi silahkan ikut prosedur yang berlaku. Begitu hati-hatinya beliau terhadap uang amanah negara yang diserahkan kepada dirinya. Maka alih-alih bermewah-mewahan, beliau itu tertekan dan terus-terusan hidup dalam ketakutan dan kesedihan karena takut kalau amanahnya itu tidak terlaksana. Nah, dengan prinsip seperti itu, Baraya mau nggak kalau orang-orang semacam itu tuh kita edo tensei gitu. Kita jadikan mereka itu adalah pemimpin-pemimpin dan pejabat-pejabat untuk hari ini. Karena sebetulnya ya kita tuh butuh untuk hari ini orang-orang yang seperti itu. Bukan hanya pencitraan, bukan hanya pamer omon-omon anti korupsi dan sebagainya. Bukan, tapi benar-benar bekerja dan menampakkan diri kepada masyarakat dan menunjukkan langsung pada contoh untuk memelihara amanah. Begitu. Ada lagi nggak? Ada banyak, Baraya. Saya bilang juga banyak. Tapi ya karena kita keterbatasan durasi, kita misalkan cek Pak Hugeng. Nah, Pak Hugeng itu adalah salah satu pejabat paling jujur di Indonesia juga. Dan beliau adalah satu-satunya polisi yang dinotis sama Gus Dur. Jadi Gus Dur itu pas ditanya tentang polisi jujur, Gus Dur itu menyebut dua di antaranya itu hanya lelucon. Polisi tidur dan patung polisi. Yang satu lagi Pak Hugeng. Pak Hugeng Iman Santoso. Nah ini legend banget di antara para kepolisian, Baraya. Jadi Pak Hugeng ini orang yang meniti karir kepolisian sampai posisi tertinggi jadi Kapolri, tapi tidak ada satupun di dalamnya itu yang urusannya dengan suap, urusan orang dalam, urusan koneksi dan sebagainya. Semuanya urusan prestasi. Dan selain prestasi itu kejujurannya itu legendaris banget, Baraya. Jadi misal ya, beliau itu sempat pas awal-awal karir kepolisian ya, beliau itu sempat ditawarin fasilitas perabotan rumah, mobil yang mewah-mewah di Medan itu sama pengusaha Medan untuk melancarkan bisnisnya apa segala rupa kayak gitu. Tiba-tiba dikirimin ke rumahnya. Istrinya kaget. "Papa, ini kenapa ada paket-paket banyak kayak gini?" "Oh, ya udah simpen di luar sana semuanya, simpen di pinggir jalan, kalau ada yang mau ngambil silakan aja," gitu. Jadi Sigma male banget gitu. Karena apa? Karena itu adalah uang haram. Kemudian pernah juga disuap sama duit banyak ditolak, disuap sama cewek dikasih ya itu juga ditolak gitu. Jadi ini benar-benar Sigma male. Jadi kalau misalkan orang zaman sekarang itu dikatakan cobaan untuk cowok zaman now itu adalah harta tahta wanita, itu tidak mempan sama sekali untuk Pak Hugeng. Pak Hugeng itu ditawarin tahta karena prestasi, dia tuh bukan gara-gara apa-apa, gara-gara amanah. Ditawarin cewek, dia tolak. Ditawarin harta, dia tolak sama sekali. Bukan hanya harta haram yang jelas-jelas itu melanggar amanahnya, yang halal pun kalau itu meragukan, itu sama beliau tuh ditolak. Misalkan gini, kan beliau itu sangat legendaris, sangat membanggakan. Dia tuh dicintai sama rakyat, dicintai sama pemerintah. Karena itu, maka istrinya tuh satu waktu buka toko bunga. Ternyata laku. Karena apa? Ya karena dicintai itu. Wah, itu toko bunganya Pak Hugeng, toko bunganya Pak Hugeng. Langsung rakyat berdatangan ke sana untuk membeli. Tak berapa lama setelah itu Pak Hugeng menutupnya. Kenapa? Ya iyalah saya tutup. Ya karena ini kan sebenarnya orang-orang membeli ke sini itu ternyata gara-gara dia suka sama saya. Ya itu sama sekali gak profesional, itu justru malah mematikan usaha-usaha toko bunga yang lain. Karena itu tutup saja. Nah begitu. Itu kan halal, tapi ditutup gitu. Karena khawatir itu mengganggu usaha-usaha orang lain dan takut dirinya akhirnya dikultuskan. Terus ada hal yang halal lain yang dia tolak. Ini yang halal loh ya, bukan haram. Yang halal. Jadi suatu kali ada istri dari Duta Besar PBB untuk Indonesia datang berkunjung, kemudian mobilnya dicolong orang, hilang. Lapor kepada polisi, lapor kepada Pak Hugeng. Sama Pak Hugeng langsung gercep, gak ada suruh laporan dulu gini-gini, gak ada cerita-cerita yang kayak gitu. Langsung dikejar, langsung ketangkep. Mobilnya terselamatkan, pencurinya ketangkep. Sudah, terima kasih. Tak lama setelah itu,
Ibu Duta PBB yang merasa terharu dan merasa sangat senang dengan prestasi Pak Hugeng itu langsung mengirimkan kalung 5 gram, kalung emas. Itu ditolak. Dikirimin lagi, ditolak lagi. Pak, ini ucapan terima kasih saya untuk Bapak. Kenapa ditolak? Kalau Bapak nggak mau ya buat istri aja. Ini kan kalung emas. Lalu kata Pak Hugeng apa? Ya, kenapa harus berterima kasih atas tugas yang memang jadi amanah saya? Saya polisi. Saya harus nangkap penjahat. Ketika ada orang yang laporan saya karena menjadi korban kejahatan, ya saya tangkap dia. Kenapa saya dikasih hadiah? Kan itu emang kerjaan saya. Nah, itu pikirannya. Karena itu kerjaan saya, ya udah saya nggak usah dikasih hadiah. Karena apa? Karena saya sudah dikasih gaji. Begitu. Nah, jadi ini benar-benar polisi yang amanah luar biasa. Sayangnya Pak Hugeng ini tidak menjadi Kapolri dalam jangka waktu yang lama. Kenapa? Karena beliau selain jujur, selain anti suap, selain anti hal-hal yang meragukan, beliau juga sebenarnya adalah orang yang berani melawan kejahatan, termasuk kejahatan itu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat besar. Jadi beliau dipecat itu gara-gara urusan berhadapan dengan mafia. Jadi kalau tidak salah ceritanya dulu tuh ada kasus Sum Kuning. Baraya silahkan cek. Jadi kasus Sum Kuning itu ada perempuan penjual telur diperkosa sama banyak anak pejabat di geng-beng gitu loh. Nah, sama si anak pejabat itu memfitnah dan bahkan Sum Kuning itu ditulisi sebagai anak buah PKI. Jadi udah mah diperkosa, kemudian duitnya diambil, kemudian dia dinistakan dan dituntut di pengadilan sebagai orang komunis. Nah, ini Pak Hugeng tidak terima. Pak Hugeng langsung bikin tim khusus untuk menyelidiki ini. Tapi ketika menyelidiki itu dan kemudian baru secercah ketahuan bahwa anak-anak pejabatlah pelaku dari pemerkosaan ini, langsung timnya dihentikan. Timnya tidak boleh lagi beroperasi dan tak lama setelah itu Pak Hugengnya dipecat dari jabatan dan kemudian pensiun. Setelah pensiun, apa yang terjadi? Orang-orang baru sadar bahwa dia adalah satu-satunya pejabat tinggi kepolisian yang tidak punya mobil. Semuanya adalah demi amanah. Makanya sampai-sampai orang-orang kemudian maksa dia untuk beli mobil baru gitu. Sampai teman-temannya itu keroyokan ngasih sumbangan untuk memberikan dia mobil gitu. Karena apa? Ya ternyata sepanjang karirnya beliau tuh gak punya mobil. Dan satu hal yang penting adalah beliau, Pak Hugeng itu adalah satu-satunya Kapolri di Indonesia yang masih mengatur lalu lintas di perempatan jalan dan tanpa difoto. Tanpa difoto ya. Ingat Kapolri tapi masih ngatur lalu lintas dan tanpa difoto. Itu tentang betapa amanahnya orang yang namanya Hugeng itu. Makanya di batu nisannya beliau itu dengan bangga hati mengatakan bahwa Alhamdulillah saya telah membuktikan bahwa iman saya benar-benar santosa. Kan namanya itu adalah Hugeng Iman Santosa gitu ya. Jadi imannya tetap santosa. Jadi apa? Perbuatan amanahnya, perbuatan baik dan kejujurannya selama ini dimotivasi oleh dorongan bahwa dirinya harus amanah. Ini sebenarnya satu hal yang harus kita garis bawahi dan sekali lagi Baraya, bukan hanya 3 orang tadi yang kita sebut. Ada banyak sebenarnya tokoh-tokoh anti korupsi di Indonesia yang memegang jabatan, memegang amanah, memegang uang besar, tapi beliau tidak gelap mata. Tidak korupsi, sama sekali menolak suap, berhadapan dengan cewek juga menolaknya, berhadapan dengan mafia juga dihajar, dan sebagainya itu banyak. Baraya misalkan bisa cek Pak Muhammad Hatta, tentang betapa zuhudnya beliau gitu. Sampai ya itu sama, listriknya dimatiin gara-gara nggak sanggup bayar listrik. Itu Pak Muhammad Hatta. Kemudian kita juga mengetahui Pak Mar'i Muhammad. Itu tokoh yang luar biasa bersih. Kemudian Baharudin Lopa. Itu pejabat yang luar biasa. Baraya silahkan cek, ternyata banyak orang-orang di Indonesia yang tetap amanah, tetap konsisten, tetap idealis dalam perjuangan. Walaupun beliau memiliki kesempatan untuk mendapatkan uang yang sebesar-besarnya. Dan satu hal yang harus saya garis bawahi di sini juga adalah bahwa motivasi mereka semuanya itu adalah agama. Jadi kalau saya sering membandingkan orang-orang zaman sekarang, kalau disebut ustadz, disebut ulama, disebut orang alim tuh kalau dia pakai sorban, kalau dia dalilnya banyak,
Kalau dia tuh punya pesantren, itu disebutnya tuh orang alim, orang soleh gitu. Sedangkan orang-orang zaman dulu merepresentasikan kesolehannya adalah dengan amanah. Pak Hugeng itu nggak pakai sorban, Baraya. Pak Muhammad Hatta itu nggak pakai jubah. Kemudian Pak Sukami itu nggak pernah gembar-gembor saya hafalan Quran sekian, nggak pernah. Yang mereka tunjukkan itu adalah langsung kinerja di lapangan dan bahkan tidak dipublikasikan. Ini serius tidak dipublikasikan. Dia tidak menuliskan bahwa saya tuh dulu gini-gini. Enggak pernah. Di foto enggak, di video enggak, dituliskannya juga enggak. Semua cerita-cerita yang barusan itu didapatkan dari orang-orang terdekatnya. Yang orang-orang terdekatnya juga tetap dikasih tahu supaya jangan bilang apa-apa terkait saya. Jadi semua cerita-cerita yang mengharukan barusan itu baru diceritakan setelah orang-orang yang dimaksud itu meninggal. Pas di zamannya, mereka semua dilarang untuk menceritakan kebaikan dari tokoh-tokoh itu. Tidak ada pencitraan di situ. Tidak ada kamera dan video di situ. Tidak ada motivasi politik untuk dikasihani di situ. Sepenuhnya adalah karena saya menjabat, inilah amanah saya, maka saya terbebani oleh amanah ini seumur hidup saya. Dan saya harus menyelesaikannya demi rakyat, demi negara, demi bangsa. Semoga menginspirasi. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.